rumah, Pak, pamit Taeyong sambil memeluk kedua orang tuanya secara bergantian. Hati-hati di jalan, ucap Tuan Kim. Sering-sering pulang, jangan 1 bulan pulang sekali. Oma kesepian. Ya Oma, aku akan lebih sering pulang, jawab Taeyong. Kalau begitu aku pulang dulu. Taeyong pun masuk ke mobilnya. Dia membuka kaca jendela mobil, lalu melambaikan tangannya pada kedua orang tuanya. Pagi ini ingin berjalan kaki ke perusahaan Sinwalk. Dia ketinggalan bus karena bangun kesiangan. Ini sudah kedua kalinya dia ketinggalan bus. Sungguh kasihan. Nek, aku akan kirim secepatnya, mungkin besok atau malam ini. Yan, kau yakin bisa mencari uang sebanyak itu dalam sehari? Aku akan melakukan apapun demi Dongha, jangan khawatir. Iya Yan, jika tidak bisa jangan dipaksakan dan tenang saja. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya. Yan menutup teleponnya, dia memejamkan matanya dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dulu aku terlalu bodoh karena menolak uang 550 juta itu. Sekarang aku harus bagaimana? Apa Tuan Kim akan meminjamkannya padaku? Ia benar-benar frustasi. Dia tidak mau kehilangan adik kesayangannya. Di sisi lain dia belum punya uang. Apa aku coba saja bertanya pada Tuan Kim, siapa tahu dia mau menolongku. Tanpa pikir panjang, Yan merespon Julia lalu menelpon Taeyong. Terima 50 juta, Taeyong menaikkan satu alisnya. Benar-benar Tuan. Taeyong tersenyum semit. Sudah aku bilang kan kau membutuhkannya, tapi kau menolak sekarang. Kau mau bagaimana? Taeyong sengaja berbicara seperti itu agar lain kali yang tidak menolak pertolongannya. Taeyong sudah menunggu jawabannya, namun ia tidak menjawab apapun, hanya kesunyian dan Taeyong dapatkan. Sekarang Yan bernapas lega karena dia sudah mengirim uang 150 juta ke rekening adiknya dan operasinya akan dilakukan besok. Yan pun kembali bekerja karena jam kerja masih panjang dan soal syarat Taeyong memberikan padanya. Yan tidak peduli apa syarat Taeyong, yang terpenting sekarang ada adiknya. Dia akan melakukan apapun yang Taeyong suruh. Kau harus semangat Yan, kau belum 1 bulan bekerja tapi utangmu sudah banyak sekali. Untuknya pada diri sendiri. Pelan ia membuka matanya dan kembali menatap ke arah meja. Taeyong, dia melihat seorang tersebut sedang melihat berkas-berkas yang berada di meja. Taeyong, apa benar itu Tuan Kim? Apa itu hanya hayalanku? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau suka? Tanyanya dengan cepat. Yan menggeleng. Kembali bekerja, tambahnya lagi. Yan mengangguk pelan. Dia pun segera kembali menatap laptop yang berada di mejanya. Sekali dia mencoba melirik Taeyong.
semalam pulang dan langsung menginap di sini, jawab. Tim membuat Ian semakin tak mengerti. Sudah kembali bekerja, perintahnya. Ian mengangguk lalu kembali menatap laptopnya. Lalu Taeyong bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Ian. Oh iya, nanti kau ikut denganku, ucap Taeyong. Ian langsung menatap bosnya. Kemana? Tanya Ian. Sejak tadi siang, Ian menjadi diam karena mendengar perkataan Taeyong. Keranjangku, itulah yang ada di pikiran Ian sekarang. Bulu kuduknya berdiri ketika mendengar itu. Dalam Taeyong memecah lamunan Ian. Jangan melamun, kerjakan dengan semua perintahnya. Taeyong melihat Ian melamun dan dia tahu apa penyebabnya. Dengan susah payah Ian menelan saliva dan mengerjapkan matanya beberapa kali. Ayo, jangan melamun lagi, suruhnya lagi. Ian mengangguk, dia merapikan mejanya. Setelah itu dia menyusul Taeyong yang sedang berjalan ke lift. Kau tunggu di depan, aku ambil mobilku, perintah Taeyong. Baik Wan, jawab Ian sambil menunduk. Selamat datang Tuan Muda, salam. Pelayan tubuh tersebut Taeyong hanya bergumam. Ada yang bisa saya bantu Tuan Muda? Tanyanya pada Taeyong dengan ramah. Dia mau lihat tunjuk Taeyong pada Ian. Ian terkejut saat mendengar perkataan Taeyong tadi. Pilihlah pakaian yang kau suka. Ternyata ngerjainnya seru juga. Taeyong juga mengelilingi pakaian yang ada di toko ini. Sepertinya pakaian itu cukup cocok untuk Ian, batinnya. Lalu Taeyong memanggil pelayan toko ini. Hei, sini, tolong ambilkan lemari yang warna hitam. Baik Tuan Muda. Pelayan Ian pun mengabaikan lemari yang Taeyong tunjuk itu. Ini Tuan Muda, bungkus kado. Pelayan tersebut mengangguk lalu pergi membungkuskan lemari itu. Tuan, panggil Ian yang tiba-tiba muncul dari belakang Taeyong dan membuat Taeyong terkejut. Taeyong mengelus-elus dadanya. Sudah. Tidak usah Tuan Muda, katanya yakin. Jika Tuan Muda ke sini mengambil barang, tidak usah bayar. Jelas pelayan toko tersebut. Tata bayar, aku tidak mau. Aku tahu kalau aku datang mengambil pakaian wanita. Taeyong mengeluarkan beker pada pelayan toko pakaian tersebut. Taeyong mematikan mesin mobilnya lalu keluar dari mobil sambil membawa kado yang dia beli tadi dan Ian membawa barangnya. Nanti ada sesuatu yang ingin kubicarakan sekarang. Kau mandi, setelah selesai aku tunggu di ruang tamu. Jelas Taeyong diangguk Ian. Baik Tuan.
Ian berjalan mendekati Taeyong dan berdiri tepat di sampingnya. Duduk seluruh Taeyong, lalu Taeyong membenarkan duduknya menjadi tegak. Oke Ian, dengarkan baik-baik. Ian mengangguk. Mulai malam ini aku angkat jadi asisten pribadiku, jadi kau hanya melayani. Kau paham? Jika di kantor ini bukan pekerjaanmu lagi, kau hanya mendengar apa yang kusuruh. Jelas Taeyong, gaji 4 juta per bulan. Jika kurang bisa konfirmasi lagi. Ian hanya masuk, suruh Taeyong. Ian pun menyusul masuk ke kamar Taeyong. Saat Ian masuk, Taeyong mengunci pintu kamarnya. Jantung Ian berdebar kencang, tubuhnya juga sedikit gemetar. Tiba-tiba dia mulai merasakan ada tangan kekar melingkar di pinggangnya dan menariknya hingga berdekatan dengan tubuh Taeyong. Taeyong memejamkan matanya, sedangkan Ian pasrah. Dia juga memejamkan matanya. Batang hidung Taeyong sudah bersentuhan dengan batang hidungnya. Lalu Taeyong membuka matanya. Dia menatap Ian yang seperti ketakutan. Pinggir bibir Taeyong sedikit terang. Tidurlah ya nyenyak, besok harus ke kantor, ucap Taeyong lalu melepas tangannya dari pinggang Ian. Ian membuka matanya dan membekap. Ian sudah mengaduk beberapa kali, namun Taeyong tidak ada jawaban. Apa Tuan setelah itu? Batin Ian. Apa aku buka saja? Ini sudah jam 7. Ian memikirkan berapa kali untuk membuka pintu kamar Taeyong. Dia takut Taeyong kenapa-napa. Dengan pelan Ian mendorong pintu kamarnya, lalu dia mulai melangkah masuk ke dalam. Tuan bangunlah. Perlahan Taeyong membuka matanya dan mengerjapkan beberapa kali. Bangunlah Tuan, ini sudah siang, ucap Ian. Taeyong mengucuk matanya. Dia menatap Ian dengan berpakaian rapi. Tuan bangunlah, ini sudah siang, ucapnya lagi. Dengan cepat Taeyong berlari ke kamar mandi, sedangkan Ian terperangah mendengar penuturan Taeyong tadi. Bukankah aku sudah membangunkannya? Tapi kenapa sudah, jangan dipikirkan, yang penting sekarang dia sudah bangun. Batin Ian baru saja dia ingin melangkahkan kakinya keluar dari kamar Taeyong, namun Taeyong menahannya dengan teriakan keras dari dalam kamar mandi. Wah, bagus sekali, cepat Ian, aku sebentar lagi selesai, teriak Taeyong dengan cepat. Ian memilihkan kemeja, tusinu dan lainnya. Setelah memilih, dia meletakkannya di ranjang Taeyong.
dan pas sekali dia keluar dari kamar mandi, dan seperti biasa sebuah handuk yang meleleh di pinggangnya. Apa sudah semua? Tanyanya yang berdiri tegak di belakangnya. Dia meraih tangan Ian. Kenapa kamu menutup wajahmu? Ian mencoba menahan agar tangannya tidak terlepas. Dia menyuaikan senyumnya, lalu dia mengambil pakaian yang disiapkan Ian tadi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ian sambil